Saya tadi mendapatkan pelajaran, ketemu nyonyanya Pak To ini, berarti Bu To ya, ketemu disapa, pun warasan. Saya kaget loh, saya sakit apa kok ditakoni pun warasa. Jare keplecuk. Oh iya, oh nggih, alhamdulillah sampun. Ternyata yang kita nikmati itu sangat panjang, sehat. Sakitnya cuma berapa jam kemarin? Sekitar 20 jam. Kok kita lupa betapa kalau kita sakit sedikit saja sudah nelongso koyok-koyok donya iki ambruk. Koyok-koyok aku tok sing lara, koyok-koyok aku tok sing melarat, koyok-koyok aku tok sing sedih begitu. Ternyata begitu. Kita ingat saudara kita, ada yang sejak tahun 95 lumpuh sampai sekarang. Berarti sekitar 30 tahun. Jadi kembangnya amben. Yang lain ya banyak yang kena sihir sejak tahun 90-an, 93-an. Sampai sekarang ya masih aja sering kumat. Kumatnya itu tiba-tiba wajahnya berubah, menakutkan, terus suaranya beda, seperti marah-marah. Padahal nggak marah. Terus orang yang agak asing, jarang berkomunikasi, jarang berinteraksi, takut, ojo wedi, iku dudu aku. Nah begitu itu mereka dihinggapi sakit begitu. Nabi siapa itu? Nabi Ayub, ada riwayat yang mengatakan 70 tahun sakit. Pas parah-parahnya atau selama 70 tahun itu semuanya sakit kecuali lidah dan hatinya. Karena selalu berzikir, yang rela untuk menemani hanya istrinya. Nah, begitu itu memacu kita untuk bersyukur dengan cara beramal. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur. Beramallah hai keluarga Daud sebagai tanda rasa syukur kalian, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Dengan cara beramal, dengan cara berprestasi, dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat itu dengan begitu. Ayyuhal hadirun al-kiram, Abu Bakar pernah mengatakan, ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu 'ala Allahi ma la a'lam. Bumi mana yang akan melindungiku? Langit mana yang akan menaungiku bila aku berkata tentang Allah yang aku tidak ketahui? Artinya berdakwah, mengajak kepada kebaikan itu harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Bukan tembung jare ini orang-orang itu kitab Fathul Jare. Bukan itu, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena begini ini Abu Bakar merasa tidak layak, tidak patut hidup di kolong langit. Bumi mana sih yang bisa melindungiku? Langit mana yang menaungiku? Nggak bisa. Kalau aku berkata tentang Allah tanpa ilmu. Abu Husain pernah mengatakan, sungguh salah seorang di antara kalian itu mudah berfatwa dalam suatu urusan yang seandainya ditanyakan kepada Umar, ia akan mengumpulkan seluruh ahli Badar untuk menjawabnya. Peserta orang yang ikut perang Badar itu 313-an. Itu dikumpulkan semua oleh Umar agar bisa mempertanggungjawabkan bagaimana hukum yang ditelurkan dari pertanyaan suatu masalah ini. Kalau ditanya orang itu begitu, saking takutnya beliau kalau berfatwa, kalau berkata itu harus berdasarkan ilmu. Nah, mafhum mukhalafah dari dua kaulnya orang-orang terdahulu ini yang kita menamakan sebagai orang-orang salafus saleh begitu itu adalah harus berilmu. Kita ini harus mencari ilmu. Wes nek ono gak dakwah, oh enggak. Karena dakwah itu kewajiban semua muslim.
Kalau enggak dakwah berarti buntung. Informasi susulan melengkapi itu tadi, Ibnu Katsir menyatakan ayat ini merupakan bimbingan Allah untuk Rasulullah SAW mengenai etika, bahwa jika ia hendak melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, hendaklah mengembalikan hal itu kepada Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib. Pada awal surah telah dikemukakan sebab turunnya ayat surat ini, yaitu jawaban Nabi, esok aku akan menjawabmu. Dulu kan di roasting, diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, dites. Mereka tanya ke orang-orang Yahudi, tanyalah kepada Muhammad itu 3 hal. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia nabi. Kalau nggak bisa menjawab, berarti dia bohong, bukan nabi. Akhirnya dites begitu, itu ditanya 3 pertanyaan itu, Rasulullah nggak menyampaikan insya Allah, tapi harapannya besok akan turun nanti, atau besok akan turun ayat, bisa menjawab. Ternyata sampai sekian belas hari nggak turun ayat. Nah, begini ini pelajaran untuk Rasulullah, betapa kita itu harus melengkapi itu dengan insya Allah. Esok aku akan menjawabmu, jarene Rasulullah begitu. Tatkala beliau ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang ruh gitu, maka wahyu pun terlambat selama 15 hari. Kami telah menceritakan hal ini secara ringkas pada awal surah, kata Ibnu Katsir begitu. Penafsir yang lain mengatakan ayat ini berkenaan dengan seseorang yang bersumpah. Hendaklah ia mengatakan insya Allah walaupun bersumpah atas sesuatu yang bersifat anjuran. Apapun yang kita lakukan, mau sumpah atau mau rencana apa saja, mengatakannya kepada seseorang, idealnya, etikanya, kita menonjolkan bahwa saya lemah. Kalau nggak ditakdirkan Allah, maka nggak akan bisa begitu.